Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mubi Nilmada Zulkarnain dari kelas 1D NPM 2010631070032. Osteologi. A. Sistem kerangka. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, sering pula dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Sistem kerangka manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang yang satu dan lainnya. Ada yang dihubungkan secara langsung dan tidak langsung, serta diperkuat oleh jaringan ikat rawan dan otot. B. Fungsi kerangka manusia. Ada beberapa fungsi kerangka manusia yang diantaranya 1. Penunjang dari pembentukan tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan alat pengungkit. 4. Tempat bertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. C. Klasifikasi tulang. 1. Tulang panjang. Tulang ini terdiri dari gandar yang panjang dan 2 ujung tulang. Gandar disusun oleh jaringan tulang padat. Di bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran sumsum. Pada bagian ujung tulang biasanya lebih besar dibandingkan dengan gandarnya. Bagian ini disusun oleh jaringan tulang bunga karang dan sedikit dilapisi jaringan tulang padat. Tulang panjang pada umumnya berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang panjang antara lain adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan, tulang paha atau tungkai atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. 2. Tulang pendek. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang-tulang tapak tangan, tulang-tulang tapak kaki, dan tulang-tulang jari tangan. 3. Tulang pipih. Tulang pipih biasanya disusun oleh kedua-duanya atau lebih tulang pada datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya, tulang pipih bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya, pada kepala, mereka membentuk rongga otak. Pada rangka dada, mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipih antara lain adalah tulang dada, tulang dahi, dan tulang ubun-ubun. 4. Tulang tak beraturan bentuknya. Dalam tubuh manusia banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contoh antara lain adalah tulang belakang dan tulang rahang atas. D. Struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar sering disebut diafisis dan kedua ujungnya disebut proximal episis dan distal episis. Diafisis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silinder. Ia membentuk rongga sumsum. Rongga sumsum merupakan tempat penyimpanan lemak dan disebut rongga sumsum kuning tulang. Pada anak-anak, bagian epifisis dan diafisis dipisahkan oleh rawan epifisis. Selama masa pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan tulang telah berakhir, rawan epifisis berubah menjadi tulang dan kemudian bagian ini menjadi garis epifis. Tulang-tulang dibungkus oleh 2 lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini, tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Periosteum lapisan luar menerima pembuluh darah dan saraf. Beberapa pembuluh darah dan saraf masuk ke dalam tulang melalui lubang yang disebut lubang nutrisi. Periosteum bagian dalam lubang langsung melekat ke permukaan tulang.